Shalom saudara sekalian semuanya. Jika Anda lihat malam ini ada sesuatu yang berbeda, karena memang malam ini ada sesuatu yang berbeda. Dan kita ngumpul bersama-sama following Jesus semuanya. Say hello kepada teman-teman yang malam ini bersama-sama di episode ke-100 daripada Following Jesus. Come on. Woo. Seharusnya kita nggak perlu repot-repot untuk merayakan episode 100. Sebenarnya episode 100 seharusnya sama aja dengan yang ke-99 atau 101. Tapi mengapa kita merayakan malam ini? Bukan karena kita mau membesar-besarkan prestasi. Bukan juga karena kita butuh untuk dirayakan. Seakan-akan kita sudah melakukan sesuatu yang luar biasa dan kita perlu dirayakan. Tapi mengapa kita merayakan? Karena kita tahu setiap episode adalah saat Tuhan menjamah orang-orang yang Dia kasihi. Setiap episode adalah saat Tuhan hadir di mana Anda berada, saat Anda membuka mata selama ini. Dan juga saya ingin beri kabar sebelum nanti saya beri kabar lagi bahwa saat ini Following Jesus tidak lagi jam 5 pagi tapi jam 8 malam. Sehingga kita semuanya bisa sama-sama lebih rileks untuk menikmati hadirat Tuhan. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Oleh karena itu setiap following Jesus adalah kesempatan mengalami Tuhan. Setiap following Jesus adalah kesempatan untuk kita saling melayani. Dan setiap following Jesus saya percaya kehidupan kita di bawah satu langkah lagi makin menjadi seperti Kristus. Jadi sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap untuk masuk hadiratnya? Sudah siap untuk following Jesus? Let's follow Jesus. Mari sama-sama kita tinggikan Allah kita. Haleluya. Here we go.
Mari bersama katakan. Sama-sama. 1, 2, 3. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. One more time. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Sekali lagi Mawar Shalom. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Ku menang. Imanku berkata, Tuhanku, oh Yesusku, berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang. Everybody, ku menang. Dengan sorak-sorai yang dahsyat, come on. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Malam hari ini kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Bukan karena kami baik, tapi karena Engkau teramat baik Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu
menyembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kami angkat tangan kami mau memujimu Tuhan. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu karena Engkau yang layak Tuhan. Terima semua pujian dan kemuliaan Yesus. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya, katakan hanya Engkau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya, sekali lagi hanya Yesus yang layak. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, bagi Tuhan, bagi Raja. Segala hormat, kemuliaan bagimu Tuhan, Allah yang duduk di tahta. Haleluya, mari sembah Tuhan, mari tinggikan namanya, sebab Dialah yang layak. Haleluya Tuhan. Haleluya. Segala puji Yesus, segala hormat bagi Allah, Allahku. Kau yang duduk di tahta, memerintah selamanya. Tuhan, yes, Jesus, yes, yes, haleluya Yesus, haleluya Tuhan, for your glory Jesus. Dan mengikutimu di sepanjang hidupku takkan berpaling, karena aku tahu kau sangat berharga dalam hidupku. Pengorbananmu Yesus selamatkanku, dan mengiringmu sampai akhir hidupku. Ku mau setia dan mengasihimu, oh Yesus Tuhanku. Dunia tak bisa palingkanku darimu. Oh
Tuhanku dan mengiringmu sampai akhir hidupku. Ku mau setia dan mengasihimu, oh Yesus Tuhanku. Dunia tak bisa palingkan ku darimu. Haleluya, dan mengikutimu sepanjang hidupku takkan berpaling. Ku takkan berpaling. Kau sangat berharga dalam hidupku. Pengorbananmu Yesus selamatkanku. Oh, dan mengiringmu sampai akhir hidupku. Ku mau setia dan mengasihimu, oh Yesus Tuhanku. Dunia tak bisa palingkan ku darimu. Palingkan ku darimu. Palingkan ku darimu. Oh, kami menyembah-Mu, kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengikuti-Mu. Tuhan, di mana Engkau berada, di situ kami ingin berada. Di mana Engkau berbicara, di situ telinga dan hati kami terarah. Kemana Engkau memandang, kami pun ikut memandangnya. Pimpin kami Tuhan, hadirat-Mu lah yang kami rindukan. Kau lebih berharga. Kami ingin katakan Kau lebih berharga dari segalanya. You are more precious than anything in this life, God. Berbicaralah pada kami, karena kami bangga dapat mengikuti Engkau. Karena adalah kehormatan bagi kami mengikuti Engkau. Dan saat kami memandang Engkau, kami tidak melihat ke belakang, tapi kami melihat ke depan. Karena terang ada di depan. Apapun yang ada di belakang, lebih penting karena Engkau ada di hadapan kami. Dan kami menyembah-Mu. Dan Engkau hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Untuk malam ini, untuk momen ini, untuk episode yang ke-100 ini. Karena kami berikhtiar tidak untuk ikut manusia. Kami ingin mengikuti Engkau. Mengikuti-Mu Tuhan Yesus. Dalam setiap langkah, setiap hari, setiap momen kehidupan kami. Karena Engkau selalu setia menemani kami. Engkau tidak meninggalkan kami bahkan saat kami tidak kuat mengikuti-Mu. Engkau menantikan kami, Engkau mengangkat kami. Dan saat ini berbicaralah kepada kami dari hati-Mu yang paling dalam, dari firman-Mu Tuhan. Ini adalah bagian kami menikmati Engkau malam ini. Biarlah Engkau menjamah, biarlah Engkau bekerja, biarlah Engkau membuka mata hati kami. Untuk benar-benar masuk, tenggelam, dan juga dibawa maju melangkah bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus. Thank you for following Jesus. Thank you for, terima kasih Tuhan untuk kesempatan untuk mengikuti-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang ingin dengar firman-Nya berkata, amin, amin, amin. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Shalom saudara sekalian, bagi Anda yang bersama-sama dengan kami. Hari ini adalah sekali lagi episode yang ke-100 daripada Following Jesus. Dan setiap kali kita mempersiapkan suatu episode tidak berbeda antara 199 atau 0,01 yang terbayang di wajah. Dalam pikiran kami hanya dua, wajah Anda, Jemaat Gereja Mawar Sharon Surabaya, dan semua anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada. Dan juga Tuhan yang mengizinkan kami untuk melayani Dia. Oleh karena itu saya percaya
bahwa following Jesus ini bukanlah sesuatu yang kami harus lakukan. Tapi karena kami tahu Tuhan berkenan untuk kami lakukan dan Tuhan berkenan untuk memakainya jadi berkat bagi banyak orang. Dan di dalam episode yang ke-100 ini saya ingin bagikan firman Tuhan sederhana dari Mazmur pasal 100 juga. So 100 to 100. Mazmur 100 ayat 4 kita akan baca bersama-sama. Katakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saudara, Tuhan ingin menaruh kita di tempat-tempat di mana kita dapat bertemu Dia. Dari semula Tuhan sudah siapkan tempatnya dan Tuhan selalu berusaha menggeser dan mengatur sesuatu supaya kita bisa ditaruh di tempat itu, tempat kita bertemu Dia, tempat kita mengalami Dia, tempat di mana Dia dapat perbaharui hidup kita dan kita dapat perbaharui hubungan kita dengan Dia. Oleh karena itu di ayat itu yang kita baru baca ada 2 tujuan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita untuk kita alami bersama-sama dengan Dia. 2 tujuan. Tujuan yang pertama adalah pintu gerbang. Apa itu pintu gerbang? Pintu gerbang itu adalah portal tempat kita masuk. Karena pintu gerbang adalah bercerita tentang di mana kita akan melangkah untuk masuk dalam rencana Tuhan. Setiap pintu ada depan dan ada belakang. Yang di depan adalah apa yang kita hadapi. Di balik pintulah apa yang Tuhan siapkan bagi kita. Dan di balik pintu gerbang Tuhan, Dia menyediakan dan Dia mempersiapkan bagi kita tempat untuk Dia memelihara kita. Tempat Dia terutama untuk melindungi kita, anak-anaknya, dari apa yang ada di luar pintu itu. Tempat kedua namanya adalah pelataran. Dan pelataran jauh lebih dalam lagi setelah kita melangkah melewati pintu gerbang. Pelataran dalam setiap rumah adalah tempat yang sangat-sangat eksklusif. Karena yang dapat masuk dalam pelataran courtyard atau ruangan di dalam atau ruangan keluarga istilahnya. Hanya khusus untuk VVIP yang anggota keluarga itu, dengan kata lain hanya khusus untuk anggota keluarga. Tuhan mengundang kita bukan hanya melewati pintu gerbang. Tapi masuk ke dalam exclusive, private, special place. Di mana Dia ingin kita mengalami Dia. Di dalam pelataran itu kita akan mengenal Dia dan kita akan dikenal oleh Dia. Di dalam pelataran itulah tempatnya Dia memenuhi hati kita. Dengan nyanyian-nyanyian yang Dia sering nyanyikan sendiri. Nyanyian baru itu. Nyanyian sukacita itu. Di tempat itulah Dia memberi kita nafas kehidupan. Di tempat itulah Dia ceritakan rencananya untuk hidup kita. Rencananya untuk dunia. Rencananya untuk banyak orang. Di tempat itulah Dia membuka banyak rahasia-rahasia yang hanya diberikan khusus bagi anggota keluarga yang di dalam. Di tempat itulah kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Di tempat itulah relationship, family kita, kesehatan kita, karir kita, masa depan kita. Semuanya Dia berikan yang terbaik. Amin. Oleh karena itu pesan Tuhan bagi kita di episode ke-100 ini adalah satu kata saja, gampang. Masuklah. Enter. Masuklah. Ada 3 hal yang kita dapat lakukan untuk masuk. Yang pertama adalah ambil kesempatan yang Tuhan berikan. Karena Dia berkehendak dan Dia selalu punya kehendak itu. Dia tidak pernah bosan dengan kehendak itu. Kehendaknya adalah memberi kita awal yang baru. Apapun masa lalu kita, supaya kita dapat datang kepadanya. Karena itu untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan, Dia ingin kita dengan confident, dengan sangat-sangat berani untuk mendekati atau masuk dalam kesempatan itu. Kita harus mengambil kesempatan itu saat Dia memberikan kesempatan. Dan saya percaya episode ini adalah kesempatan bagi Anda. Untuk mengambil langkah imanmu. Untuk menggapai, untuk meraup, untuk memeluk Dia, untuk menerobos pintu itu, meninggalkan yang di belakang. Jangan menunda. Masalah terbesar manusia adalah penundaan. Dalam bahasa Inggrisnya adalah procrastination.
Mengapa kita procrastinate? Karena kita males, karena kita nggak mau repot, karena kita nyaman dengan apa adanya saat ini. Kita miss apa yang Tuhan siapkan. Hari ini Tuhan berkata, jangan menunda-nunda, jangan kenyamanan dengan segala dosa yang engkau nikmati hari ini. Engkau harus meninggalkannya karena aku punya sesuatu yang lebih baik di balik pintu kasih karunia-Ku. Yang kedua, Tuhan ingin kita menghadapi ketakutan kita. Karena ketakutan itu selalu melakukan 3 hal. Yang pertama, kalau kita hidup dalam ketakutan, kita menjadi orang yang skeptis. Skeptis artinya kita selalu cenderung tidak percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan dapat lakukan. Dan karena kita skeptis, akhirnya kita tidak mau mencoba, akhirnya kita gagal mengalami yang Tuhan ingin kita alami. Kedua, ketakutan akhirnya membuat kita self-centered. Kita akan selalu kembali ke dalam diri kita karena kita tidak suka dengan ketidaknyamanan. Membuat kita egois. Kita menjadi orang-orang yang tidak mau berkomitmen akan iman yang Tuhan ingin berikan dan jalan dan kemenangan yang Tuhan ingin berikan. Kita hanya mau komitmen dengan apa yang aman aja, apa yang nyantai aja, apa yang kita rasa sudah ya udah kita di situ dan kita sudah kita sudah rasa aman, tidak akan disakiti lagi. Padahal kita tidak tahu bahwa saat itu kita sedang ditipu oleh iblis. Kita sedang diperangkap oleh iblis. Di dalam keegoisan kita, hanya perhatikan diri. Dan orang yang egois akan berpandangan pendek. Kita tidak dapat melihat sesuatu yang besar. Yang kita lihat adalah hal-hal kecil yang selalu merepotkan kita. Yang kita lihat adalah hal-hal kecil yang selalu menjedihkan kita. Yang kita lihat adalah hal-hal kecil yang selalu membuat kita dongkol, yang membuat kita frustasi. Kita tidak dapat lihat bahwa Tuhan memakai semua hal untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Apalagi alih-alih masa depan kita. Amin. Oleh karena itu ketakutan sering menjadi penahan bagi kita untuk mengalami awal yang baru. Tapi sebaliknya, lawan dari ketakutan adalah iman. Karena iman yang sejati bukan hanya percaya, tapi berani melangkah bersama dengan Tuhan. Dan iman kita ini akan bertumbuh saat kita memilih untuk melangkah maju, meskipun ada rasa takut. Dengan kata lain, tidak apa-apa jika kita rasa takut, tapi kita lebih penting untuk melangkah dengan iman. Yang ketiga adalah melangkahlah dengan iman. Masuklah, sekali lagi katakan, masuklah. Masuklah itu ada 2 tindakan. Untuk masuk kita harus keluar dari tempat yang lama. Jadi untuk masuk kita harus exit. Dan untuk masuk kita harus enter. Amin. Yang pertama adalah exit. Apa yang kita exit? Dari mana kita exitkan diri kita, hidup kita? Kita meninggalkan hidup yang dikendalikan oleh ketakutan. Kita meninggalkan hidup yang dikendalikan oleh keadaan. Kita meninggalkan hidup yang hanya semata-mata mengikuti logika manusia atau perkataan orang-orang sekeliling kita atau self-talk kita yang negatif selalu. Kemudian setelah kita tinggalkan itu kita harus masuk. Katakan masuk, enter. Enter kemana? Enter lewat pintu gerbangnya dengan ucapan syukur. Katakan ucapan syukur. Itu yang pertama. Dan jangan berhenti melangkah. Masuklah lebih dalam lagi seperti saya katakan ke dalam pelatarannya. Dan bagaimana kita masuk dalam pelataran? Pujian. Dengan pujian. Ucapan syukur kita kepada Tuhan itu menunjukkan iman kita kepada Dia. Amin. Karena kapan biasanya kita mengucap syukur? Setelah kita menerima sesuatu kepada orang memberikan. Dan pada saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, bahkan sebelum kita menerimanya, kita menyatakan iman kita. Dan iman kita menyenangkan hati Tuhan. Ucapan syukur kita adalah pembuka hati kita untuk masuk ke dalam realita Allah. Tanpa ucapan syukur, Anda tidak dapat mengalami realita daripada Allah. Mengucap syukur berarti kita mengakui otoritas Dia. Kita mengakui kebaikannya. Kita mengakui kuasa Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Dan bukan hanya mengakuinya, saat kita mengucap syukur, sebenarnya kita sudah secara benar-benar menerimanya. Amin. Dan apa yang engkau imani itulah yang terjadi kepadamu. Kita menerima dengan iman. Tapi bukan hanya menerima, tapi Tuhan senang orang yang menerima dengan membawa puji-pujian. Bawalah pujian. Saudara, siapa yang kita puji,
orang itu atau apapun yang kita puji, itulah yang akan paling berpengaruh dalam hidup kita. Jika Anda memuji aktor atau aktris daripada Dracin yang lagi naik daun hari ini, pelan-pelan Anda pasti model rambutnya sama seperti dia. Mungkin Anda akan mulai make up seperti dia, mungkin kemana-mana Anda pakai kostum Dracin, saya nggak tahu. Siapa yang Anda puji-puji, itu akan mempengaruhi kehidupanmu. Oleh karena itu jangan kita terlalu memakai pikiran dan mulut kita untuk terus memuji kegelapan. Atau memuji masalah. Atau memuji apa yang dari dunia ini. Lebih sedikit daripada kita memuji Tuhan. Amin. Masalah terbesar kita adalah kita kurang memuji Tuhan. Kita terlalu banyak memuji drama-drama yang terjadi di sekeliling kita. Dan drama kita lebih hebat dari drama Dracin. Amin. Banyak sekali drama dalam kehidupan kita. Tapi mari kita mulai memuji Tuhan. Karena saat kita memuji Tuhan, kita mulai menyadari hadirat Tuhan. Karena Tuhan tinggal di dalam pujian umatnya. Saat kita memuji Tuhan, hadirat Tuhan jadi dekat kepada kita. Saat kita memuji Tuhan, langkah-langkah kita mulai kelihatan step-stepnya yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan lewat pujianlah Tuhan akan menyatakan dirinya kuat kepada kita. Dan yang terakhir ayat 5, dan saya excited akan ayat 5. Karena jika kita memuji Tuhan dan saat Tuhan menyatakan dirinya, kita akan alami ini. Di ayat 5 dikatakan, sebab Tuhan itu baik. Katakan baik. Tuhan itu apa? Baik. Dan kemudian belum selesai, bukan hanya baik. Tuhan itu kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan juga belum lagi itu, Tuhan itu kesetiaannya tetap turun-temurun. Saya suka kata baik dalam bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Baik itu teove, top dibacanya. Jadi sama top. Tuhan itu top. Artinya apa? Tov, teove sebenarnya. Dia akan selalu memakai segala sesuatu untuk kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Amin. Beri tepuk tangan pada dia. Itulah Tuhan. Saat kita memuji dia, saat kita masuk, kita akan mengalami Tuhan yang baik. Kita bukan mengalami Tuhan yang ingin mencelakakan kita. Dan dia juga akan berkata bahwa dia ingin kita mengalami kasih setianya. Kasih setia dalam bahasa Inggris adalah steadfast love. Artinya kasih yang benar-benar sabar dan tidak putus-putusnya. Saya senang dengan kata Ibraninya adalah hesed, mercy. Mercy itu adalah belas kasih. Belas kasih artinya begini, dia kuat waktu kita lemah. Dia menunjukkan kepada kita, dia tetap mengasihi kita walaupun kita mengecewakan. Itu adalah mercy of God. Kemudian yang terakhir, dia juga adalah Tuhan yang faithful, setia. Emunah. Sama mirip dengan kata amanat. Artinya apa? Apa yang dia katakan, dia akan menggenapinya. Dan apa yang dia katakan tidak akan terbatalkan di dalam kehidupan kita. Itulah 3 hal yang indah yang Tuhan ingin kita untuk alami. Dan hari ini saat kita melangkah maju, saya ingin mengakhiri dengan Mazmur 100 ayat 3. Saya akan lompat ke depan kembali. Mengapa Tuhan mengundang kita masuk? Mengapa kita merayakan malam ini? Bukan karena kita sudah mencapai sesuatu, tapi karena ini Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dan ini yang luar biasa, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Wow, beri tepuk tangan pada itu, punya dialah kita. We belong to Him. Umatnya dan ini yang paling lovely, saya senang banget. Karena dia menganggap kita kawanan domba gembalaannya. I love to have a shepherd like Jesus. Mari kita ikut Yesus malam ini. Dan saya ingin mendoakan Anda, saya tidak tahu perjalananmu seperti apa sampai pada hari ini. Tapi saya ingin mengundang Anda untuk mulai melihat dia malam ini. Saat kita melihat dia, kita akan melihat masa depan kita dengan iman. Saat kita melihat dia, maka kita akan punya pengharapan. Saat kita melihat dia, maka kita akan punya kemenangan. Dan saat kita melihat dia, kita akan dapat bersuka cita sekali lagi. Hari ini, it's time to exit. Apapun yang menghalangi engkau mengalami yang terbaik dengan Tuhan. Itulah tujuan following Jesus.
Mari kita sembah Dia, mengikutimu di sepanjang hidupku. Katakan dengan lagu ini, Engkau sangat baik Tuhan. Dunia tak dapat dibandingkan olehmu. Let's sing this together, let's worship. Dan mengikutimu di sepanjang hidupku, takkan berpaling. Karena aku tahu Kau sangat berharga dalam hidupku. Pengorbananmu Yesus selamatkanku. Katakan dengan segenap hati. Dan mengiringmu sampai akhir hidupku. Ku mau setia dan mengasihimu, oh Yesus Tuhanku. Dunia tak bisa palingkan ku darimu. Sekali lagi, mengikutimu, mengiringmu sampai akhir hidup. Oh, I want to follow you. Di sepanjang hidupku Takkan berpaling. Karena Aku tahu sekarang Tuhan, Engkau begitu berharga. I love you so much Lord. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi aku. Pengorbananmu itulah yang menyelamatkanku. Oh thank you Lord Jesus. Aku ingin mengiringi. dan mengiringmu sampai akhir hidup Ini komitmenku hari ini. Mau setia. Aku ingin mengasihi Engkau. dan mengasihimu, oh Yesus Tuhanku. Dunia tak bisa palingkan ku darimu. Saya ingin mendoakan Engkau. Saya tidak tahu perjalananmu, tapi saya tahu Engkau sampai di sini. Dan saya tahu di sinilah titik perubahan kehidupanmu. Karena di depanmu ada pintu. Dan engkau harus keluar dari hidupmu yang lama. Dan engkau harus masuk dalam pintu yang baru itu. Tuhan, banyak hari ini anak-anakmu yang membawa beban. Yang membawa hal-hal yang menahan mereka. Dan bahkan mereka begitu mengasihi hal-hal yang memberatkan mereka. Itu Tuhan, saat ini kami dicelikkan mata kami. Bahwa Engkau punya yang lebih baik bagi kami. Dan bukan kami tidak mengejar apa yang lebih baik itu, tapi kami mengejar Engkau. Karena saat kami mengalami Engkau, kami mengalami yang terbaik dari segala-galanya. Dan kami pun dirubah, makin hari makin penuh dengan kemuliaan. Lord, di episode yang ke-100 ini, kami ingin lebih serius untuk mengikuti Engkau. Dan kami tahu episode ini ada di pertengahan tahun, dengan kata lain Tuhan, bawa hidup kami sampai pada akhir tahun ini benar-benar sesuai dengan jalan-jalan-Mu Tuhan. Sehingga hati kami dipenuhi dengan sukacita perjalanan dengan gembala kami yang baik. Engkau menghibur kami, Engkau menguatkan kami, Engkau mengurapi kami. Dan di dalam Engkaulah kami mengalami kemenangan demi kemenangan itu. Sehingga hidup kami bukan penuh dengan duka cita, tapi penuh dengan perayaan kemenangan. Oleh karena Engkau saja, dunia tak bisa memisahkan kami dan menggantikan Engkau dalam hidup kami. We love you Lord Jesus. Hamba berdoa Engkau urapi setiap anak-anak-Mu untuk setiap rupa dan fungsi dan apa yang mereka ingin lakukan dalam hidup mereka ke depan. Karena yang ke depan sangat berbeda dengan yang di belakang. Yang di depan hanya sesuai dengan rencana Allah yang baik. Di dalam nama Yesus. Semua yang mengasihi Yesus berkata, amin. Amin. Beri tepuk tangan pada Tuhan malam ini. Saya tahu Anda sangat diberkati karena firman ini juga berlaku untuk hidup saya. Kita semuanya dipanggil untuk sesuatu yang baru dalam Tuhan. Dan Tuhan kita begitu baik. Amin.
Pengumuman sebelum kita lanjutkan tentu sekali lagi. Ini adalah episode pertama jam 8 malam setiap hari Kamis. Dan mulai episode ini ke depan, Following Jesus akan selalu hadir hari Kamis pukul 20, yaitu pukul 8 malam. Dan saya tahu Anda diberkati, tapi jangan simpan berkat itu untuk diri Anda sendiri. Setelah Anda like, silahkan untuk share. Dan ajak teman-teman Anda untuk sama-sama following Jesus. Terutama Anda yang adalah jemaat gereja Mawar Sharon Surabaya. Wajahmu kelihatan dalam doa kami. Dan firman yang kami sampaikan adalah firman dari hati seorang gembala kepada orang-orang yang Yesus kasih. Dengarkan firman Tuhan, diberkatilah oleh firman Tuhan. Anda akan mengalami lebih daripada pemenang itu. Amin. God bless you. Dan jika Anda belum subscribe, silakan subscribe di dalam nama Yesus. Dan kita akan menutup dengan merayakan kebaikan Tuhan bersama-sama. Let's praise Him. Mari nikmati hadirat Tuhan, sama-sama katakan 1, 2, 3. Sebab Tuhan